kembali lagi bersama saya Amalia Ratri, presenter konseling perikanan. Seperti biasa, saya akan menyampaikan berita pilihan bulan ini, tetap stay tune di Highlight News. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan kunjungan kerja di Gedung Morotai Integrated Aquarium and Research Institute atau MIAMARI, Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara pada 8 Maret 2022 lalu. Keberadaan MIAMARI di pulau yang kerap dijuluki mutiara di bibir Pasifik ini direncanakan menjadi pusat pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagai tempat pengembangan kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang sebelumnya berperan dalam fungsi riset. Menurutnya, hal ini sebagai upaya menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam memanfaatkan dan menjaga keberlangsungan potensi sumber daya perikanan di Kabupaten Pulau Morotai, khususnya untuk mendongkrak produktivitas ribuan nelayan Morotai yang sebagian besar merupakan nelayan tradisional. Pasalnya, produktivitas perikanan Pulau Morotai masih dikatakan rendah, yakni di angka 6.272 ton per tahun dari target 68,5 ribu ton per tahun. Dalam kunjungannya di Pulau Morotai, Menteri Trenggono turut menyapa masyarakat yang sedang melaksanakan kegiatan pelatihan diversifikasi produk hasil perikanan berupa tuna bolster, siomay tuna, dan keripik tuna, dan juga pelatihan pengolahan tuna yang digelar oleh Badan Riset Sumber Daya Manusia, Kelautan dan Perikanan. Kegiatan ini difasilitasi oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Ambon yang diikuti sebanyak 60 peserta dengan rincian 30 orang peserta pelatihan diversifikasi olahan hasil perikanan dan 30 orang lainnya merupakan peserta pelatihan pengolahan tuna yang didominasi oleh para nelayan. Harapannya kegiatan ini dapat mendukung program KKP, utamanya terwujudnya program KKP menuju Blue Economy dan menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan, khususnya asupan protein yang bersumber dari hasil perikanan melalui program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan atau Gemar Ikan. Dalam rangka meningkatkan angka konsumsi ikan nasional atau AKI melalui program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan atau Gemar Ikan, hal ini KKP turut meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan kepada masyarakat pelaku usaha. Untuk itu, KKP melalui Badan Riset Sumber Daya Manusia, Kelautan dan Perikanan menggelar kegiatan pelatihan diversifikasi olahan ikan lele di Kabupaten Serang, Provinsi Banten pada 25 hingga 26 Maret 2022. Kegiatan ini difasilitasi oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Tegal yang dilaksanakan secara offline. Pelatihan ini diikuti sebanyak 100 peserta yang merupakan masyarakat Kabupaten Serang. Dalam hal ini, para peserta dilatih untuk membuat siomay ikan lele, keripik kulit lele, kaki naga ikan lele, hingga pengemasan produk perikanan dan strategi pemasarannya. Pelatihan ini ditujukan untuk mendorong minat masyarakat dalam mengonsumsi ikan yang memiliki kandungan tinggi protein dan baik untuk kecerdasan otak. Melalui program Gemar Ikan, KKP menargetkan nilai AKI nasional sebesar 62,05 per kilogram per tahun pada tahun 2024 sebagai upaya pencegahan stunting. Dalam kegiatan ini turut hadir Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Lili Aprilia Pregiwati, anggota Komisi 4 DPR RI Nur Aini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Eli Susianti. Kementerian Kelautan dan Perikanan tak henti-hentinya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang mumpuni melalui pendidikan dan kegiatan pelatihan kepada aparatur sipil negara atau ASN. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan dalam mengakselerasi program prioritas KKP untuk penerapan Blue Economy. Untuk itu, KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menggelar kegiatan pelatihan dasar Jabatan Fungsional Analis Aquakultur dan pelatihan dasar Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan pada 21 Maret hingga 1 April 2022 secara blended learning. Kegiatan pelatihan ini terbagi menjadi dua angkatan, yaitu angkatan pertama dilaksanakan pada 21 Maret hingga 1 April 2022, sementara pada pelatihan angkatan kedua dilaksanakan pada 4 hingga 15 April 2022. Pelatihan ini difasilitasi oleh Balai Diklat Aparatur Sukamandi dengan diikuti sebanyak 75 peserta dengan rincian 42 orang merupakan peserta pelatihan dasar Jabatan Fungsional Analis Aquakultur dan 32 orang lainnya merupakan peserta pelatihan dasar Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan.
Pelatihan dasar ini dilaksanakan sesuai dengan amanat Permenpan RB nomor 31 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Aquakultur dan Permenpan RB nomor 33 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan yang wajib mengikuti dan lulus pelatihan dasar jabatan fungsional maksimal 3 tahun setelah diangkat sebagai aparatur sipil negara. Pelatihan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan usaha budidaya seiring dengan program prioritas KKP yaitu pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung hasil riset dan pembentukan kampung-kampung perikanan budidaya. Keberhasilan ini salah satunya ditentukan oleh keberadaan fungsional analis aquakultur dan fungsional pengelola kesehatan ikan yang senantiasa berusaha mengendalikan hama dan penyakit ikan serta lingkungan budidaya. Keberhasilan kelompok perikanan tak lepas dari peran penyuluh perikanan yang tak kenal lelah mendampingi kelompok binaannya. Seperti Rizky Saputra, seorang lelaki muda yang sukses mendampingi kelompok nelayan di pesisir Sentolokawat Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dirinya tak pernah menyerah mengajak para nelayan membentuk sebuah kelompok usaha bersama. Seperti halnya KUB Dogol Jaya yang diketuai oleh Yulianto Supardi. Ia menganggap hadirnya penyuluh sangat berperan penting dalam pengembangan KUB tersebut. Tak hanya itu, Rizky juga turut memberdayakan nelayan lain untuk membentuk kelompok hasil pemasaran atau Poklasar yang bergelut di pemasaran ikan asin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Tak heran jika perannya pun berpengaruh besar terhadap Kabupaten Cilacap yang terpilih menjadi kawasan kampung nelayan maju yang diresmikan oleh anggota DPR RI Sunarna. Nah itu dia Minamania highlight news yang telah dirangkum oleh tim konseling perikanan. Nantikan informasi menarik lainnya tentang kelautan dan perikanan. Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.